Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pandey Putu Aditya Bagaskara dengan NIM 23341030. Di sini saya akan membahas poin-poin penting dari pembelajaran kode etik pariwisata dari materi pertama sampai dengan materi ke-6. Materi pertama membahas tentang etika pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan. Pariwisata merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi global, namun tanpa pendekatan etis yang tepat, aktivitas ini dapat membawa dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Etika pariwisata berperan dalam menciptakan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Etika pariwisata dan prinsip norma. Pengertian etika dalam pariwisata. Etika dalam pariwisata mencakup prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antara wisatawan, pelaku industri, dan komunitas lokal. Etika ini menekankan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Norma dalam etika pariwisata adalah menghormati budaya dan adat istiadat lokal, tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal. Pentingnya dalam industri pariwisata. Pariwisata tidak beretika dapat menyebabkan dampak negatif seperti overtourism, eksploitasi budaya, dan kerusakan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata menjadi tujuan utama dalam industri pariwisata. Konsep ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, materi kedua membahas tentang tanggung jawab sosial dalam pariwisata. Pariwisata berkontribusi besar pada ekonomi, namun bisa menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan mencakup 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Industri pariwisata berperan penting dalam mencapai Sustainable Development Goals, seperti menciptakan lapangan kerja dan mendorong konservasi. Contoh studi kasusnya yaitu Desa Penglipuran. Desa Penglipuran adalah contoh sukses pariwisata berbasis komunitas yang menjaga budaya, meningkatkan ekonomi lokal, dan melindungi lingkungan. Selanjutnya, materi ketiga yang membahas tentang overtourism dan etika pengelolaan destinasi. Overtourism terjadi ketika jumlah wisatawan melebihi kapasitas suatu destinasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, gangguan sosial, dan erosi budaya. Dampaknya meliputi eksploitasi sumber daya, polusi, kenaikan harga properti, serta ketidaknyamanan bagi warga lokal. Contoh studi kasusnya yaitu Candi Borobudur membatasi pengunjung ke puncak candi dan menaikkan tarif masuk demi konservasi. Etika wisatawan yang harus dilakukan adalah menghormati budaya, kurangi jejak karbon, dukung ekonomi lokal, dan patuhi aturan. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah membuang sampah sembarangan, merusak situs, mengabaikan adat, atau mengganggu warga. Kesimpulan dari materi ketiga ini adalah pengelolaan etis dan berkelanjutan diperlukan agar pariwisata tetap memberi manfaat tanpa merusak destinasi. Selanjutnya, materi yang keempat membahas tentang etika dalam pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah konsep yang tujuan untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
dalam sektor pariwisata. Etika dalam pariwisata berkelanjutan menjadi aspek penting dalam menjaga kelestarian destinasi wisata serta memastikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat setempat. Pariwisata berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip utamanya adalah 1. Konservasi lingkungan untuk mengurangi polusi dan melindungi alam. 2. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk memberi manfaat dan peran aktif warga. 3. Pelestarian budaya untuk melindungi warisan budaya dan komersialisasi. 4. Keberlanjutan ekonomi untuk mengembangkan ekowisata dan jumlah wisatawan. Selanjutnya materi kelima, yaitu membahas tentang peran etika dalam wisata religi dan spiritual untuk menghormati nilai-nilai spiritual dalam destinasi wisata. Menurut Smith dan Brand 2020, pariwisata religi dan spiritual merupakan segmen penting dalam industri pariwisata global. Menurut Timothy dan Olsen 2006, wisatawan mengunjungi tempat-tempat suci dengan berbagai tujuan, mulai dari ibadah, refleksi spiritual, hingga sekedar eksplorasi budaya. Pentingnya etika dalam wisata religi dan spiritual adalah untuk menghormati nilai spiritual dan budaya di tempat suci, menjaga keseimbangan wisata, dan kesucian tempat ibadah. Prinsip utamanya yaitu patuhi aturan dan tata krama, berpakaian sopan sesuai norma, jaga ketenangan, hormati ritual, dan tidak sembarang mengambil foto. Contoh dari studi kasusnya adalah Purobasake wajib memakai kamen dan selendang, larangan bagi wanita haid. Solusi dan strateginya yaitu mengedukasi wisatawan, melakukan pelatihan pemandu, pemanfaatan teknologi dan regulasi ketat. Tujuannya untuk melindungi kesakralan, mencegah konflik budaya, dan meningkatkan kesadaran etika wisata. Yang terakhir yaitu materi ke-6, membahas tentang etika wisatawan, hak dan kewajiban pengunjung. Pariwisata merupakan aktivitas yang melibatkan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, lingkungan, dan budaya destinasi. Oleh karena itu, aspek etika dalam pariwisata menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh setiap wisatawan. Menurut Fennell 2006, etika wisatawan berkaitan dengan bagaimana seorang pengunjung bertindak secara bertanggung jawab dengan menghormati norma, nilai, dan budaya setempat. Hak wisatawan adalah keselamatan, keamanan, informasi akurat, pelayanan layak, privasi, kelestarian budaya, dan lingkungan. Kewajiban wisatawan adalah menghormati budaya dan norma setempat, menjaga kebersihan lingkungan, bersifat sopan, dan mematuhi aturan destinasi. Dampak jika diabaikan bisa menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, kualitas layanan menurun, dan reputasi destinasi menjadi buruk. Contoh studi kasusnya yaitu wisatawan tak sopan di Bali, merusak situs bersejarah, dan mencemari lingkungan. Manfaat dari belajar etika wisatawan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan profesionalisme, menjaga reputasi destinasi, dan mengurangi dampak negatif pariwisata. Sekian dari saya, terima kasih.